Kita nanti akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu pendidikan yang memerdekakan anak. Nanti kira-kira bagaimana ya? Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan. Setiap manusia dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan serta memunculkan inovasi-inovasi baru agar kehidupan tetap berjalan. Menyerah atau bangkit adalah sebuah pilihan. Lalu, bagaimana dengan tahun 2021? Apakah ada perubahan atau masih sama, baik di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya? Bersama dengan saya, Bu Sally, selamat datang di ASC Podcast, sharing and inspiring, berbagi cerita dan inspirasi bersama Bunda Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar dan penonton setia channel YouTube SD ASC TV. Kembali lagi bersama dengan Bu Sally. Kali ini Bu Sally sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita nanti akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu pendidikan yang memerdekakan anak. Nanti kira-kira bagaimana ya? Langsung saja kita menyapa narasumber pada hari ini, yaitu Bunda Nono. Assalamualaikum Bunda Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bunda Nono, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Untuk di masa pandemi ini semakin sibuk atau pripun Bunda? Ya, dikatakan sibuk dikatakan tidak, ya bagaimana kita menyikapinya saja. Karena ternyata di masa pandemi ini sebetulnya malah banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan. Betul. Ya, jadi kalau dikatakan tidak sibuk karena kita menjalaninya dengan ikhlas, ya udah kita santai aja. Iya, jadi tetap harus dijalankan. Ya. Malah banyak manusia yang memunculkan inovasi-inovasi Ya, baru betul di sekali. masa-masa yang seperti ini. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang dari Bunda Nono ini. Selain menjadi pengawas, ternyata Bunda Nono ini adalah pengawas di Kecamatan Karanganyar, khususnya SD. Bisa diceritakan itu untuk teman-teman yang ada di luar sana biar tahu dari sosok Bunda Nono ini. Oh gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Mbak Sally, saya diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan podcast di SD ASC ini. Ya, saya Nunuk Sri Susilawati, sarjana pendidikan magister pendidikan, salah satu pengawas sekolah dasar atau jenjang sekolah dasar di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya sudah menjabat atau bergabung dalam kepengawasan di Kabupaten Karanganyar ya berkisar kurang lebih 9 tahun lah. Itu ya banyak hal-hal yang saya dapatkan, karena sebenarnya dimanapun kita belajar itu kita belajar nih, dari sekolah binaan saya, dari lingkungan saya, semua itu adalah sebagai bahan-bahan yang secara tidak langsung itu menambah wawasan kita untuk terus berkarya. Itu saja mungkin. Iya, ya Bunda Nono ini sosok yang luar biasa sekali. Biasanya saya hanya melihat Bunda Nono di depan, saya di belakang. Nah, sekarang bisa ngobrol bersama dengan Bunda Nono. Ya, nanti cerita berbagi inspirasinya Bunda Nono agar tahun 2021 itu pembelajaran baik guru maupun siswanya bisa lebih interaktif, bisa lebih menarik begitu ya Bunda. Iya. Dan Bunda, ini kan di tahun 2021 mungkin pengaplikasian yang sekarang ini kurikulum tentang pendidikan Merdeka Belajar agar mewujudkan pendidikan
yang memerdekakan anak. Nah, itu seperti apa Bu pengaplikasiannya? Iya, terima kasih. Sebetulnya untuk implementasi atau pengaplikasian kurikulum ini sudah kita laksanakan ya sejak ya diberlakukan mestinya ya. Namun kemarin memang sesuai dengan pesan Menteri kita atau Mendikbud bahwa saat ini kita harus mau berubah atau adanya reformasi pendidikan ya. Jadi teman-teman guru harus bisa mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran. Lah, untuk menghadapi semester 2 nanti yang saat ini kita masih berada di era pandemi ya, yang notabene memang kita belum boleh mengadakan tatap muka, meskipun kemarin sudah diinformasikan oleh dinas melalui Zoom meeting bersama dengan teman-teman kepala sekolah, yang di situ dasar regulasinya adalah SKP 4 menteri atau surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, itu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020 2021, kemudian tahun akademik tahun 2020-2021 yang sebetulnya sudah boleh dilakukan tatap muka. Namun berkembangnya situasi, ternyata saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar kan belum berada pada zona aman. Jadi kita masih zona merah urin, sehingga kemarin yang sudah diinformasikan dinas itu kayaknya di semester 2 awal nanti belum bisa dilaksanakan tatap muka. Lah, kita berdoa saja semoga nanti ke depan, hari-hari ke depan atau ya situasi sudah menjadi baik. Nah, untuk implementasi kemudian belajar bagi siswa itu sendiri, sebetulnya kita menengok atau kita mengacu flashback ke belakang dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yakni ingat sosung tulodo ya, jika di depan kita bisa menjadi teladan atau memberi teladan kepada lingkungan, kemudian ing madya mangun karso, jika kita berada di tengah kita bisa menjadi partner atau pemberi semangat yang baik, dan tuturi handayani, jika kita berada di belakang kita bisa memotivasi. Nah, itulah yang sebetulnya yang saat ini kita laksanakan. Kalau kita kembali ke filosofi belajar, sebetulnya semuanya sudah kita lakukan, hanya kadang-kadang ya tinggal pelakunya saja ya, Bapak Ibu guru yang di sini dalam arti sebagai pendidik bagaimana mengkondisikan anak-anak didik kita. Nah, kemudian untuk regulasi yang kemarin dicanangkan atau diharapkan oleh Mendikbud itu memang ada beberapa hal yang harus kita benahi di era pandemi ini untuk pengaplikasian pendidikan ke depan. Yang pertama mestinya yang perlu kita benahi atau kita review tentang kurikulumnya atau KTSP-nya, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Karena di situ mestinya regulasi-regulasi yang terkait pandemi harus dimasukkan. Kemudian struktur programnya juga harus dirubah karena realitanya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan yang KTSP normal. Kemudian KKM-nya juga perlu dirubah, ini dipertimbangkan karena ketika penyusunan KKM itu kan mengacu pada 3 hal, yakni intak siswa atau kemampuan rata-rata siswa, kemudian kedalaman materinya atau kompleksitasnya, dan daya dukung. Nah, ini karena di masa pandemi otomatis kita tidak bisa maksimal, meskipun mungkin fasilitas sekolah memadai, namun fasilitas yang dimiliki orang tua kan kita tidak tahu. Nah, itu jadi KKM-nya juga perlu ditengok kembali atau direvisi. Kemudian mungkin ada kegiatan yang perlu ditiadakan seperti ekstrakurikuler, ini memang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian untuk penilaiannya juga seperti itu. Kemudian untuk RPP-nya juga itu wajib bagi guru itu dalam era pandemi, baik itu secara online maupun secara offline. Itu RPP merupakan kewajiban guru, kewajiban guru yang harus dikerjakan dalam proses pembelajaran. Kalau memang
online ya disesuaikan dengan kegiatannya, kegiatan online-nya seperti apa, kegiatan offline-nya seperti apa. Itu di rancangan RPP yang 1 lembar itu istilahnya RPP 1 lembar itu istilah saja, namun pada prakteknya tidak harus 1 lembar, sesuai dengan kebutuhan, boleh lebih sesuai dengan kebutuhan bagaimana guru bisa mengembangkan dalam proses pembelajarannya nantinya. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga administrasi yang lain, seperti mungkin ada lembar pemantauannya ketika guru melaksanakan kegiatannya kan bisa dilaksanakan secara daring maupun luring terserah sekolah. Kalau sekolah mungkin yang fasilitasnya seperti ASD ini mungkin bisa pure semuanya online, mungkin bisa ya, karena sekolah memfasilitasi, orang tua juga mengimbanginya, itu bisa. Mungkin ada sekolah yang tidak memungkinkan terjangkau internet gitu sehingga itu tidak bisa dilaksanakan, tetap melaksanakan pembelajaran atau pendampingan pembelajaran dengan cara luring atau home visit itu namun itu memang bukan merupakan pembelajaran, hanya pendampingan karena hanya dilaksanakan maksimal 2 jam waktunya itu. Tapi ada juga yang menggunakan kombinasi antara daring dan luring, mana yang materi-materi mana yang bisa didaringkan, materi mana yang memang harus diluringkan, seperti itu. Itu kemudian dari itu juga dibuat seperti lembar pemantauan. Itu artinya anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran baik luring maupun daring, itu betul-betul guru itu memantau, tidak hanya sekedar ketika anak dilaksanakan tatap muka langsung atau tatap muka dengan online, itu hanya sekedar pemberian materi, namun dipantau bagaimana kesungguhan anak, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kejujurannya di situ. Itu perlu dipantau. Kemudian juga perlu dipantau juga jika anak itu ada yang tidak mengikuti. Nah, itu karena apa? Mungkin karena malas, alasannya apa, mungkin karena ikut orang tua dan sebagainya. Itu juga menjadi catatan guru. Kemudian bagaimana perilaku anak, itu kan karena penumbuhan karakternya itu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran baik di rumah maupun online itu seperti apa. Karena itu untuk catatan guru, karena seperti kita lihat di masa pandemi ini hampir semua anak nilai yang diberikan dikembalikan kepada guru melalui tugas-tugasnya itu hampir semuanya nilainya sempurna 100. Ya. Namun kita tidak tahu itu hasil pekerjaan siswa sendiri atau orang tua gitu. Justru bagi anak-anak yang cerdas, yang karakternya sudah betul-betul menjiwai, itu dia tidak mau dibantu. Aku pengen jujur dengan pekerjaanku sendiri gitu ya. Dan hasilnya belum sempurna. Tapi dia memang saya ingin menguji kemampuanku kan gitu. Tetapi ada anak yang justru anak malas, kemudian orang tuanya ya dikatakanlah seperti welas tanpa alis itu ya. Kalau tidak saya kerjakan, anak saya nanti tidak dapat nilai kan itu dikerjakan orang tuanya. Nah, sehingga nilai-nilai yang dikirim ke guru itu guru harus cermat. Nah, dari mana itu untuk membedakan itu? Lah itu dari hasil pemantauan itu. Ketika mengikuti pembelajaran anak itu serius tidak, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kejujurannya. Ketika pembelajaran apakah dia itu tertib untuk masuknya mengikutinya. Kemudian ketika pembelajaran dia itu selengean atau tidak, nah itu bisa. Jadi acuan. Jadi ketika memberi nilai nanti kualitas 100 anak itu tidak sama. Anak yang betul-betul mengerjakan dengan anak-anak yang memang dibantu orang tuanya. Nah, itu juga menjadi perhatian guru. Jadi itu monggo nanti Bapak Ibu guru untuk ke depan silahkan untuk mengembangkan model-model pembelajarannya karena ketika anak-anak mengikuti pembelajaran secara online seperti di ASD ini banyak online-nya toh kemarin ya ada juga jadi kombinasi ya, itu bisa menggunakan Google
Suite, menggunakan Zoom, kemudian dengan model-model pembelajaran yang beragam seperti mungkin pembuatan Powerrek yang kemarin sudah kita sampaikan ke workshop itu, kemudian menggunakan KiniMaster dan sebagainya. Monggo, saya yakin anak-anak muda sekarang apalagi seperti di SD ASD ini luar biasa IT-nya, sehingga anak-anak itu dengan kreativitasnya mau mengembangkan model-model pembelajaran demi endingnya demi peningkatan prestasi belajar siswa itu semuanya itu. Kemudian kalau yang PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang offline tadi yang sudah saya sampaikan tadi, monggo buku-bukunya juga dipersiapkan, jurnalnya juga dibuat. Jadi jangan lupa harus memang administrasi memang harus dilengkapi. Iya, harus dilengkapi. Iya, karena penilaian berbasis kinerja dan bukti fisik. Kinerjanya ketika mengajar itu luar biasa menggunakan IT yang canggih, namun bukti fisiknya tidak ada ya sama juga bohong ya. Namun kalau terlalu dibebani dengan administrasi nanti juga tidak baik ya. Pokoknya harus imbang lah, harus bisa membagi waktu ya, mana waktu luang saya, karena memang guru itu sebetulnya kan waktunya di sekolah itu 37,5 jam. Iya, ketika pembelajaran selesai bisa kita pakai untuk penyelesaian administrasi itu. Dan yang paling penting RPP wajib harus jadi dibuat oleh guru. RPP adalah senjatanya guru. Wajib, karena pembelajaran yang direncanakan dengan baik saya yakin hasilnya akan lebih baik daripada tanpa direncanakan sama sekali. Ya. Tadi Bu Nining sudah bercerita panjang lebar tentang pengaplikasian Merdeka Belajar dan yang harus memang disiapkan oleh seorang guru untuk PJJ maupun tatap muka secara langsung itu seperti apa. Yang pasti administrasi dan juga sistem pembelajarannya itu harus seimbang. Nah Bu, mungkin untuk kondisi amannya yang harus kita persiapkan baik orang tua, baik dari guru, dari pihak sekolah maupun dari siswa ketika memang sudah diumumkan untuk masuk seperti itu, dan juga tantangannya itu seperti apa Ibu? Oh ya, terima kasih. Langkah aman yang harus dilaksanakan pada pembelajaran semester 2 nanti, karena ini sudah berakhir semester 1 itu, supaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap aman, itu yang jelas kita dengan mematuhi protokol kesehatan tetap itu menggunakan masker. Mohon maaf saya tidak memakai masker. Iya. Tapi tadi sudah dengan protokol kesehatan. Ya, terus kemudian kita cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir itu, dengan air yang mengalir. Kemudian kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang jelas itu. Dan ini memang sudah ada yang melaksanakan dengan baik, namun ada beberapa yang ketika guru itu melaksanakan home visit misalnya, pengaturan tempat duduk itu kan secara kolaborasi atau secara diskusi itu karena mungkin tempatnya untuk home visit itu tidak memungkinkan atau kurang luas sehingga jaraknya masih dekat. Kemudian protokol kesehatan masih juga belum dilaksanakan dengan baik. Anak-anak juga tidak memakai masker, misalnya ada yang belum semuanya. Kemudian tempat cuci tangan pun juga kadang-kadang ada yang belum disiapkan. Nah, itu tetap harus dilaksanakan. Kemudian untuk amannya lagi, masing-masing jenjang sekolah dari PAUD, SD, SMA, SMK itu harus diatur sebagaimana kemarin sudah disosialisasikan oleh dinas, bahwa ketika nanti sudah ada izin, tentu saja izin dari Bupati Karanganyar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terpenting adalah izin dari orang tua. Meskipun semuanya mengizinkan, jika orang tua memang belum mengizinkan, kita tidak bisa memaksa itu. Kemudian selain dapat izin dulu, kemudian sekolah mestinya membuat program bagaimana pembelajaran itu aman dan nyaman untuk anak-anak. Misalnya untuk jenjang PAUD itu dari jumlah siswa per rombelnya itu maksimal hanya 5 anak.
gitu kan. Kemudian untuk jenjang SD, per rombelnya maksimal hanya 14 siswa. 14. Jadi separuhnya dari siswa keseluruhan. Bisa separuhnya, bisa jika memang siswa itu lebih dari 28 seperti ketentuan, nanti dibuat shift. Gitu. Pokoknya maksimal itu 14 maksimal 14. Kemudian untuk SMP juga maksimal 14 per rombel. Kemudian kalau untuk SMA SMK itu maksimal 18 per rombel. Kemudian selain diatur untuk jumlah siswa per rombelnya, juga frekuensi tatap mukanya. Frekuensi tatap mukanya tidak bisa dilaksanakan setiap hari, jadi dibatasi 1 minggu itu maksimal 2 kali. Baik jenjang PAUD, SD, SMP itu juga maksimal 2 kali. Kalau SMA SMK bisa 3 kali. Kemudian untuk durasi atau waktu untuk pelaksanaan kegiatannya, untuk PAUD itu 90 menit maksimal. Jadi ukurannya bukan ukuran JT, kalau 1 JT kan 35 menit, tapi ini untuk standar waktu nasional normal gitu. Untuk PAUD itu 90 menit. Kemudian untuk yang SD, yang kelas awal, kelas 1, 2, 3 itu 90 menit. Yang kelas atas atau kelas 4, 5, 6 itu 120 menit atau 2 jam. Kemudian untuk SMP itu durasinya maksimal 3 jam atau 80 menit itu. Kemudian untuk SMA SMK maksimal durasinya adalah 4 jam atau 220 menit itu. Dan jika jumlah siswa melebihi standar tiap rombel itu kan sudah diatur toh. Kalau TK itu ada 15, kalau SD itu 28, ya SMP 30 ya dan sebagainya. Itu jika siswanya melebihi itu bisa dibuat shift. Ya, misalnya untuk yang shift pertama itu atau 14 yang pertama itu dimulai pukul 7.30 ya, misalnya SD yang kelas awal ya 7.30 sampai pukul 9. Nah, kemudian jeda dari shift 1 sampai shift kedua itu adalah 30 menit. Jadi tidak serta-merta setelah shift pertama selesai anak keluar langsung masuk, tidak. Jadi dijeda dulu, diberi waktu ya, diberi waktu. Mungkin misalnya kelasnya itu mungkin setelah diduduki anak itu kondisi bangkunya mungkin agak berantakan, ada waktu untuk membenahi, ya, mensterilkan, membenahi, mungkin ada kotoran mungkin bisa untuk disapu dan sebagainya. Jadi diberi jeda masing-masing waktu pergantian shift itu 30 menit itu ya. Itu kemudian itu amannya. Terus kemudian yang kedua tadi tantangan ya. Ini kan tadi sudah diberlakukan metode yang seperti itu, otomatis kan guru mempunyai tantangan tersendiri, apalagi kalau misalkan siswanya banyak dan harus melakukan shifting pergantian seperti itu. Tantangan di masa yang mungkin di tahun 2021 yang bisa Bunda Nunu prediksi itu apa itu? Ya betul. Begini, jadi tantangan guru karena masuknya itu diatur, waktunya diatur. Kemudian frekuensi diatur itu, jadi sehingga materi yang mestinya harus bisa disampaikan kepada anak-anak itu kan tidak bisa disampaikan. Itu guru bagaimana memikirkan yang materi itu, karena sesuai dengan kurikulum tidak boleh ada kompetensi dasar yang tidak tersampaikan. Jadi itu bagaimana? Ya, dengan sistem pengaturan seperti tadi, jumlah tiap rombel itu diatur, otomatis guru itu sehari mengajar lebih dari 1 kali pertemuan. Ya, ketika mendampingi anak nih, karena waktunya anaknya hanya mungkin separuh dari jumlah siswa, berarti 2 kali. Itu tantangan. Kemudian untuk frekuensi tatap mukanya, karena hanya dibatasi 2 kali, sementara materinya itu yang harus disampaikan, harus dikuasai anak itu banyak, maka juga bagaimana guru itu bisa memilah atau menyediakan atau memfasilitasi anak, misalnya mungkin dengan membuatkan rangkuman materi, rangkuman materi yang di situ bisa dipelajari anak di rumah, bukan dengan didampingi orang tua siswa. Karena meskipun siswa itu diberikan pinjaman buku-buku dari sekolah, karena buku-buku siswa itu hanya bersifat
aktivitas siswa, kegiatan siswa. Aktivitas siswa. Kemudian buku-buku guru itu hanya sebagai desain guru dalam pembelajaran. Nah, kalau anak hanya mengacu atau belajar dari materi buku yang dipinjami sekolah diberikan oleh guru, itu saya kira masih terlalu banyak kekurangan atau dangkal sekali ilmunya. Jadi kalau guru mau membuatkan rangkuman materi itu bisa diambilkan dari manapun karena sumber belajar itu kan banyak sekali. Itu mestinya dikemas sebaik mungkin, biar ringkas namun mudah dipelajari oleh anak, sehingga nanti ketika guru memberikan tugas-tugas kepada orang tua siswa bisa mendampingi. Ketika ada kesulitan, bisa terpecahkan atau bisa solusinya bisa dicari dari rangkuman materi. Tentu saja guru dalam memberikan tugas juga jangan lepas dari materi, jangan keluar dari materi. Meskipun saat ini harapan kita memang kita harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, yang sifatnya hot sih, atau pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi yang di situ biar bisa memancing kreativitas siswa, ide-ide siswa bisa muncul. Namun kreativitas atau ide-ide itu bisa muncul dari materi yang Bapak Ibu guru berikan itu, tinggal gurunya itu bagaimana mengemas atau bisa meramu kalimat-kalimat itu yang membuat anak itu bisa termotivasi, tertantang, timbul kreativitasnya itu nanti. Kemudian ya dari durasi waktu, ya termasuk dari durasi waktu itu. Jadi tantangannya yang jelas guru harus mau sebagai, karena memang di sini guru sebagai garda terdepan ya, sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Ya berarti guru itu harus pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Nek muridku sehari masuk 2 kali, padahal saya sudah capek lah, saya malas, tidak boleh. Ya. Dia tetap harus semangat itu. Kemudian materi saya habis, bagaimana caranya ya? Guru harus mau berupaya mencari informasi dari sumber lain, gemar membaca, sering buka Google, buka internet atau apapun yang sifatnya itu bisa menambah materi kepada anak-anak itu. Kemudian dari materinya itu, kemudian harus punya jiwa keikhlasan, jelas. Keikhlasan karena ya harus karena hidup adalah pilihan ya. Pilihan saya sebagai pendidik, saya bagaimanapun saya tetap harus berupaya untuk mencerdaskan siswa saya. Karena tidak ada guru yang tidak bangga jika anaknya itu kan berprestasi itu. Kemudian ikhlas, kemudian pantang menyerah, kreativitas tinggi, terus punya jiwa kompetitif. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya itu untuk kompetisi, baik itu untuk anak maupun untuk gurunya, guru itu juga memberikan contoh. Misalnya ada seperti di Karanganyar ya, ada agenda rutin seperti ada lomba-lomba prestasi, siswa prestasi, lomba OSN, lomba LCC dan sebagainya. Anak mesti kan mengikutinya. Nah, guru nanti akan bisa memberikan perintah kepada anak supaya hasilnya baik. Kalau guru sendiri itu juga mengalaminya, itu kan, jadi bisa memberikan contoh guru ini seperti ini, bukan karena menyombongkan ya, tapi itu untuk memotivasi ya kepada anak-anak. Jadi itu mempunyai jiwa kompetitif, kemudian mempunyai target untuk menentukan standar yang tinggi. Saya harus mempunyai target anak saya nanti harus bisa rata-rata dinilai 8 misalnya. Nah, berarti targetnya guru juga harus ada. Jadi sehingga ada motivasi bagaimana nanti mengoptimalkan untuk pembelajarannya, gitu. Bagaimana nanti mengoptimalkan untuk materinya, bagaimana mengoptimalkan kesiapan dirinya. Biar target saya nanti tercapai, anak-anak saya juga nanti rata-ratanya seperti target yang dibuat guru, meskipun hasilnya kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Tapi target harus ada. Setidaknya sudah menempuh untuk target. Itu. Jadi ada yang jelas ada upaya untuk mencapai itu. Kalau tidak, wis pokoke ngono lah, sing penting muridku munggah lah, itu namanya guru sak-sake. Mudah menyerah. Mudah menyerah. Makanya saya janganlah mudah menyerah. Ya, tadi Ibu sudah memberikan motivasi untuk guru-guru, terus kemudian tadi sudah memaparkan beberapa tantangan yang memang harus seorang guru itu dilalui, walaupun nanti ketika mau tatap muka, mau PJJ kerjanya double-double, tapi itu adalah wujud keikhlasan kita sebagai gurunya. Betul sekali. Terus Ibu, ini kan gunanya sebagai pengawas, mungkin ada evaluasi yang
ketika di tahun 2020 ini harus dibenahi di 2021 nanti yang tetap harus dijalankan, dan mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang kurang harus diperbaiki atau ditinggalkan, itu apa Ibu? Oh ya, terima kasih. Yang jelas adalah di sini adalah pelakunya yang jelas ya, yang pelakunya. Kalau untuk fasilitas saya kira semua sekolah sudah menyiapkan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini pelakunya dalam hal ini adalah guru. Ya. Di sini guru sebagai kuncinya dalam menghadapi era pandemi seperti ini. Bagaimana pembelajaran harus tetap berjalan gitu ya di tahun 2020 ini. Hal-hal yang perlu dibenahi yang jelas yaitu kemampuan guru, karena sebetulnya semua guru itu kalau paham bahwa pendidikan dan pengajaran itu sangatlah penting ya, sangatlah penting, bahwa pendidikan itu merupakan atau untuk sarana untuk membentuk peradaban, sedangkan pengajaran itu sebagai bekal hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya lah. Itu dari anak-anak SD kita bahkan PAUD ya sudah dibekali sesuai dengan tingkat perkembangannya mestinya. Kalau di SD ya sesuai dengan tingkat perkembangan di SD juga. Ini kuncinya di guru. Kalau gurunya itu di tahun 2020 ini ya sudah mau melaksanakan apa yang harus dilaksanakan pada pembelajaran di era pandemi ini dengan sangat baik ya, dengan cara yang tadi sudah disampaikan, dengan cara online atau luring, dengan berbagai model pembelajaran, dengan berbagai cara untuk menyampaikan kepada anak-anaknya, itu mungkin menggunakan WhatsApp kepada paguyuban orang tua melalui screenshot tugas-tugas itu, kemudian video dan sebagainya, itu monggo tetap terus dilaksanakan karena saat ini kita masih belum bisa menyatakan bahwa besok itu kita akan tatap muka, sehingga kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 ini, baik yang luringnya tadi daringnya, kemudian yang luringnya cara melalui home visit kepada orang tua siswa yang di situ disediakan tempatnya oleh orang tua siswa, kemudian dengan administrasi yang memang harus dilengkapi, termasuk penugasan siswa yang harus didokumentasikan, itu sudah dilaksanakan dengan baik ya, terus saja dilaksanakan. Namun memang masih ada, mohon maaf, beberapa guru yang mungkin karena keterbatasan kemampuan, mungkin keterbatasan fasilitas, yang sekolah itu memang tidak bisa terjangkau oleh internet, mungkin ada beberapa anak yang tidak mempunyai Android atau HP Android, kemudian jarak rumah siswa terlalu berjauhan sehingga guru itu sulit akan melaksanakan home visit dalam satu kelompok, maka guru itu harus mengunjungi satu persatu. Satu hari itu dapat 3 anak di 3 tempat. Nah, itu termasuk itu merupakan hambatan juga yang tadi saya sampaikan. Namun itu tetap harus dilaksanakan. Secara umum evaluasi kami seperti itu sebagai pengawas di dalam kami membina teman-teman guru yang sudah berjalan dilaksanakan dengan baik, silahkan dilanjutkan. Bagi yang belum, mohon maaf, guru yang tadi mungkin ya saya mengatakan guru malas nanti tidak menyinggung ya. mungkin motivasinya belum maksimal belum ada. Marilah untuk tahun 2021 nanti, entah itu sudah dibolehkan tatap muka ataupun kita masih dalam kondisi seperti ini, guru tetap harus semangat dalam, karena dijiwai dengan ingin mencerdaskan anak bangsa. Dan itu seperti saat ini memang guru ditantang harus mau melaksanakan reformasi pendidikan. Artinya guru yang kemarin itu tidak mau belajar IT sama sekali, ini harus mau. Jadi ya harus menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk yang tadinya tidak punya laptop, ya harus mau membeli laptop. Yang tadinya tidak bisa mengoperasionalkan laptop, mungkin belajar dengan teman sejawatnya, itu dia harus mau, karena ya itu tadi punya tanggung jawab bahwa memang ini yang harus ditempuh ya. Karena kalau guru kemudian wis apa adanya, aku sarep pensiun gue katakanlah mungkin, atau aku raiso itu apa adanya, nanti korbannya nanti anak didik kita. Karena sebetulnya kita memang harus betul-betul dalam merdeka belajar ini kita harus memerdekakan anak
ya selain kita sendiri ya, jadi anak itu harus diberi keleluasaan untuk menemukan kodratnya, jadi kodrat alam maupun kodrat zaman ya. Kodrat alam itu artinya misalnya seperti saat ini baru dialami di masa pandemi, yang ini memang tidak bisa kita apa ya tolak dan tidak kita pinta, karena ini termasuk ini apa ya rezeki dari Allah saja ya itu. Maka tetap harus anak-anak itu kita motivasi di masa seperti ini, jangan dibuat down, tetap harus semangat bagaimana harus meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian anak yang saat ini belajar pada zaman sekarang, zaman digital ya, sehingga anak-anak lebih leluasa atau mempunyai kesempatan untuk belajar belajar dengan sarana-sarana digital seperti menggunakan smartphone, mungkin menggunakan Android, menggunakan apapun itu. Jadi anak itu bebas berselancar, bebas mencari apapun informasi dari dunia maya, dari itu. Jadi namun guru harus bisa mendampingi sehingga anak bisa memilih dan memilah mana-mana yang itu sesuai dengan tingkat perkembangan umurnya. Kemudian orang tua juga harus mau mendampingi anak-anaknya sehingga tetap dalam pengawasan sehingga anak tidak salah jalan, salah arah, dan guru harus memberikan tugas-tugas pada anak ini sesuai dengan proporsinya, artinya sesuai dengan materi yang harus diberikan, harus proporsional. Kemudian jenjang tingkat kelasnya kelas awal guru ya dia harus diberikan materi dengan sesuai dengan tingkat kelasnya, tidak diberikan kelas tinggi misalnya, dengan kemudian sesuai dengan umur anak, perkembangan anak. Kalau materi seperti ini saya berikan ke anak-anak yang untuk perkembangan umurnya masih belum waktunya, janganlah itu. Kemudian juga faktor kemampuan anak, karena masing-masing anak kan memiliki kecerdasan yang tidak sama. Ada yang kecerdasan itu tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Tapi pada prinsipnya anak itu semuanya memiliki kecerdasan. Ya itu. Dan yang paling penting sekali saat ini yang menjadi keprihatinan kita adalah tentang karakter, Mbak. Ya. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk tatap muka, itu setidaknya di sekolah jam 7 sampai jam 1 katakanlah, itu kita selalu membiasakan ya. Memang karakter itu memang esensinya keteladanan ya. Mulai dari dilatihkan, diajarkan dulu, kemudian dilatihkan biar konsisten ya kan? Kemudian dibiasakan. Nah, kemudian kalau sudah dibiasakan bisa menjadi karakter yang dijiwai anak itu sendiri dan menjadi budaya. Budaya. Jadi anak itu akan punya tanggung jawab sendiri jika dia akan melanggar, sanksinya seperti apa kan itu. Jadi paling tidak di sekolah sudah diarahkan sampai pukul 1. Kemudian di rumah disambung dengan orang tuanya. Ya, kemudian di lingkungan bermainnya dia seperti apa. Itu kan kita bisa pantau. Lah sekarang ini anak-anak pure semuanya belajar dengan orang tua di rumah. Kita tidak bisa memantau. Alhamdulillah mungkin di ASJ ini kebanyakan untuk lingkungan anak-anak bagus ya. Tapi kita tidak tahu ketika anak itu bermain dengan siapa dan dia berbuat apa, kita tidak tahu. Kemudian ketika anak pulang bermain sudah tambah perbendaharaan kata-katanya yang itu tidak kita harapkan ya, dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi prihatin kita itu. Nanti ketika anak-anak sudah masuk, setelah dia mengalami pandemi 1 tahun, karena nanti Maret sampai, syukur tidak sampai Maret ya, ternyata anak-anak ketika masuk itu sudah berbeda. Ya, berkata, kemudian cara dia ya berperilaku, berbicara dan sebagainya itu mungkin cara misalnya laki-laki itu cara memotong rambut saja sudah mungkin ya, seperti itu. Ya itu ya harapan kami, harapan kita semua, semoga anak-anak nanti tetap menjadi anak yang kita harapkan, anak yang soleh-solehah, berkarakter, cerdas seperti yang kita harapkan. Jadi meskipun di rumah orang tua bisa mendampingi terus ya, karena kita khawatir kalau yang
ditinggal seharian pagi sampai sore itu anak-anak kurang terkontrol dengan siapa dia bermain, apa yang dilakukan di luar kan seperti itu Mbak. Ya, tadi Bu Nono sudah memberikan banyak sekali informasi, terus juga memberikan semangat untuk kita semua agar tetap terus berkarya, meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang terakhir Ibu, mungkin ada pesan-pesan atau harapan guru kepada siswanya atau yang ingin Bu Nono sampaikan kepada guru-guru di Kabupaten Karanganyar di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih kepada teman-teman guru di wilayah Kabupaten Karanganyar khususnya dan dimanapun berada di seluruh Indonesia, agar tujuan kita yakni membelajarkan atau memberikan ilmu-ilmu kepada anak didik kita nanti berhasil dengan baik, anak-anak kita menjadi siswa yang benar-benar berkarakter, kemudian terpuji seperti yang kita harapkan. Marilah Bapak Ibu guru dalam memberikan pelajaran atau dalam melaksanakan pembelajaran, gunakan metode yang bervariasi atau beragam dalam mengelola pembelajaran. Itu tujuannya agar siswa tidak jenuh. Selain siswa tidak jenuh, juga nanti siswa dengan motivasi guru, karena guru hanya di sini guru itu sebetulnya hanya bersifat sebagai fasilitator, ya. Hanya memfasilitasi siswa. Jadi memang 80% itu aktivitas siswa. Jadi kalau guru dalam memberikan metode pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian strategi yang bervariasi, menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, nanti anak akan lebih tertantang, akan timbul ide gagasannya, timbul kreativitasnya. Mungkin anak yang pendiam pun kalau dimotivasi gurunya secara baik akan muncul rasa percaya dirinya itu. Kemudian selain motivasi kepada anak-anak supaya aktif, kemudian Bapak Ibu guru marilah kita dalam melibatkan siswa di kelas ataupun dimanapun itu secara adil, dengan tanpa membedakan, itu laki-laki atau perempuan, itu dari mana, jangan dibedakan sehingga anak-anak tidak merasa terdiskriminasi, anak merasa diperlakukan adil oleh gurunya sehingga nanti dia akan merasa nyaman belajar dengan gurunya. Kemudian guru hendaknya mau memberikan atau membuat tugas-tugas yang menantang namun realistis, artinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar anak, kemudian kondisi kemampuan anak, kondisi umur anak, tingkat kelas yang saat ini diikuti oleh anak. Jadi realistis sehingga nanti anak bisa mengimplementasikan atau bisa mengaplikasikannya dengan baik. Tentunya juga disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Umpamanya guru mengarahkan kepada anak, oh nak, kamu sebaiknya begini, ikuti kegiatan ini atau kegiatan yang sifatnya akademik atau non akademik atau sifatnya non akademik yang mungkin di olahraga, di kesenian atau di ilmu agamanya dan sebagainya, disesuaikan dengan bakat dan minatnya, sehingga nanti akan hasilnya akan menjadi maksimal. Kemudian menciptakan situasi yang kondusif di kelas, sehingga anak merasa nyaman belajar, ibarat dia berada di rumahnya sendiri. Kemudian dengan gurunya ibarat dengan orang tuanya sendiri, sehingga tidak ada kesenjangan antara guru dan siswa. Ya, sehingga pembelajaran akan menjadi semakin nyaman. Kemudian guru hendaknya mau membantu siswa hingga mencapai keberhasilannya. Harapannya mesti maksimal, namun keberhasilan siswa ya dipengaruhi oleh tadi faktor dari mungkin sosial ekonominya, mungkin kemampuan anaknya dan sebagainya, atau mungkin fasilitas yang dimiliki dan sebagainya itu. Namun setidaknya kita mau menghantarkan anak sampai mencapai sukses. Itu. Kemudian memberikan petunjuk atau trik-trik yang baik yang bisa memotivasi anak mencapai sukses. Itu monggo guru pokoknya jangan punya pinter dipakai sendiri, misalnya istilahnya seperti itu. Kemudian
memberikan tugas-tugas kepada siswa secara profesional. Tadi sudah saya katakan tadi, sesuai dengan mungkin tingkat umurnya, jenjang kelasnya, mungkin dari segi materinya, mungkin dari kemampuan yang dimiliki anak, itu monggo disesuaikan dengan itu sehingga hasilnya juga akan menjadi maksimal. Kemudian guru mau menciptakan metode mengajar yang itu bisa memberikan dampak yang positif. Jadi ada inovasi. Ada inovasinya. Ya, tidak hanya sekedar menggunakan yang ada digunakan. Tapi guru itu mau menciptakan sendiri. Ya, ini saya mengajar matematika kok selamanya kok seperti ini. Untuk operasi hitung pecahan saja anak saya kok saya menggunakan model apapun kok tidak bisa maksimal hasilnya. Lah, mungkin guru itu mempunyai ide kreatif sendiri untuk bisa meningkatkan kreativitas siswanya mungkin. Kemudian guru juga harus mau memberikan masukan kepada anak sehingga bisa membangun rasa percaya diri anak. Kemudian sehingga anak bisa berpikir bahwa dirinya itu sebetulnya bisa maju, bisa berkembang, mampu berkembang. Kalau hanya selamanya dijudge, kamu itu tidak pernah bisa, kamu itu mbok sinau ya tahu iso kan begitu. Janganlah dikeluarkan kata-kata yang sifatnya menjustis anak, yang merendahkan anak sehingga anak menjadi down. Justru dimotivasi, dibombong sehingga rasa percaya dirinya muncul bahwa saya pasti bisa. Gitu kan, satu bisa gitu ya. Kemudian menghindari Bapak Ibu guru monggo hindari kata-kata yang bersifat ancaman kepada anak. Kalau kamu tidak belajar, nanti kamu tidak naik kelas. Nah, misalnya seperti itu kan ancaman juga. Kalau kamu tidak belajar, nanti nilaimu tidak akan saya beri nilai bagus. Nah, itu kan ancaman. Janganlah hindari kata-kata yang bersifat ancaman atau komentar buruk kepada anak. Jadi nanti akan merendahkan, membuat dia down. Justru berikanlah apresiasi, berikanlah reward kepada anak apapun hasil yang dicapai. Tidak harus berupa finansial, tidak harus berupa uang, hadiah, tidak harus berupa barang. Mungkin pujian, mungkin semangat, itu juga sudah. Nanti anak akan terngiang bahwa dulu saya pernah diberikan bintang prestasi oleh guru saya waktu saya kelas 1 SD mungkin. Itu nanti akan terbawa sampai kapanpun. Bahkan justru besok kalau anak sudah mempunyai anak lagi, loh dek, ibu itu dulu pernah mendapatkan bintang prestasi dari ibu guru. Karena apa? Karena ibu mau maju di depan kelas, ya menjawab pertanyaan, mau menyanyi kan hanya sepele kan, tapi anak-anak itu nanti akan termotivasi itu ya. Jadi kita juga harus memiliki kepedulian terhadap siswa kita, mempunyai rasa empati kepada siswa kita sehingga anak-anak itu juga merasakan bahwa kita adalah menjadi orang tua yang patut diteladani atau bisa diteladani. Itulah ya. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya, marilah kita selalu berkarya dan berkarya. Jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Oke, ya itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba, orang lain akan tahu kemampuan panjenengan. Tapi kalau tidak mau mencoba, siapa yang tahu bahwa panjenengan ternyata punya potensi. Jadi jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Ya, itu saja mungkin pesan saya. Semoga Bapak Ibu guru seluruh Indonesia dan Bapak Ibu Karanganyar bisa menerima dengan baik. Apabila ya ada yang kurang berkenan, ya mohon maaf saja, karena semata-mata tujuan saya adalah demi kebaikan semuanya, demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Karanganyar, pada umumnya di seluruh tanah air kita. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Bunda Nunu yang sudah berbagi inspirasi cerita kepada kita semua, memberikan motivasi dan juga semangat yang pada intinya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus tetap semangat, ikhlas dalam menjalannya, dan jangan
jangan terus menggali potensi diri kita. Jangan ragu untuk mengeluarkan potensi yang ada pada dalam diri kita, karena itu juga kebaikan untuk siswa-siswa kita. Ya, terima kasih untuk semua penonton setia channel YouTube SDASJ TV dan yang sudah melihat tayangan ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen tayangan ini. Apabila nanti ada yang pengen request tentang konten-konten yang lebih menarik lagi, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan juga selalu ingat pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sekian dari saya dan juga Bunda Nunuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.